Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita di sini akan membuat project kontrol motor DC dengan PID menggunakan Arduino. Sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Rosan Fikri, Alamni Azra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit mahir 048. Terus dengan saya Ahmad Fauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan digit terakhir 064. Perkenalkan, nama aku Shibasana Maruchi dari Teknologi 23 dengan NIM mahir 078. Oke, langsung saja kita akan mempresentasikan. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana kontrol DC dengan PID menggunakan Arduino. Langsung saja. Next. Oke, di sini bagaimana bisa kontrol PID, yaitu di sini kontrol PID itu adalah suatu metode pengendalian otomatis untuk mengatur variabel dalam proses dalam sistem industri. Di dalam variabelnya ada proporsional, integral, dan derivatif. Ini juga kontrol ini beroperasi dengan membandingkan nilai set point, terus nilai aktual, kemudian nantinya terukur untuk menghitung dari kesalahan-kesalahan atau error-error di antara keduanya. Next. Oke, untuk komponen-komponen yang digunakan yaitu pertama ada Arduino-nya, kemudian ada dari software dari MATLAB-nya atau bisa juga Simulink, kemudian ada hardware-nya motor DC, kemudian ada adaptor, kemudian ada modulnya. Oke, baik, lanjut. Untuk dari peran dari PWM-nya dalam kontrol PID, itu PWM menghasilkan sinyal digital yang mengontrol duty cycle dari sinyal yang dikirimkan untuk ke motor. Terus secara langsung juga mempengaruhi rata-rata tegangan yang diterima oleh motor tersebut. Karena duty cycle meningkat, motor mendapatkan lebih banyak energi, kecepatannya juga bertambah. Dan sebaliknya, kalau misalkan duty cycle-nya itu mengurangi dari kecepatan motor, maka akan kecepatannya memperlambat. Terus dalam sistem kontrol PID ini, Arduino itu memanfaatkan feedback dari sensor kecepatan untuk menyesuaikan nilai dari PWM-nya secara real time. Kemudian ketika kecepatan motor yang terukur lebih rendah dari set point yang telah ditentukan, terus Arduino akan meningkatkan nilai PWM-nya untuk meningkatkan motor tersebut. Terus sebaliknya, jika kecepatan melebihi set point, maka PWM akan dikurangi untuk memperlambat motor. Sini PWM memungkinkan sistem juga untuk menjaga dari kecepatan motor DC untuk tetap stabil. Tetap stabil di sini adalah ketika set point yang diinginkan. Seperti itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja. Jadi, prinsip kerja kecepatan motor DC itu menggunakan PID yang tadi tiga komponen utama itu ada proporsional, integral, sama derivatif. Yang itu tuh bersama-sama untuk mengatur si outputnya ini berdasarkan kesalahan antara kecepatan yang diinginkan atau suatu set point dan juga kecepatan aktualnya dari si motor itu. Terus kontrol P memberikan respon cepat terhadap kesalahan. Terus juga kontrol I itu mengakumulasi dari kesalahannya dari waktu ke waktu untuk menghilangkan kesalahan dari si steady state-nya itu. Kemudian kontrol D itu untuk meredamkan osilasi dengan menghitungkan perubahan di lajunya kesalahan. Kemudian dengan menggunakannya si Arduino ini itu tuh untuk membaca kecepatan motor melalui sensor dan mengontrol kecepatan suatu motor melalui sinyal PWM. Sinyal ini atau suatu sistem ini itu mampu mencapai dan mempertahankan kecepatan yang diinginkan secara stabil.
dan pada simulasi di MATLAB itu dapat menggunakan untuk menganalisis dan menyempurnakan parameter dari si PID-nya ini sebelum diimplementasikan secara fisiknya, secara langsungnya, dan memastikan suatu performanya itu optimal dan juga secara benar lah. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihannya. Yang pertama itu akurasinya tinggi. Jadi dengan menggunakan si kontrol PID ini, itu tuh dapat memberikan suatu kecepatan secara akurat. Kemudian yang kedua itu ada responsif. Di sistem ini itu tuh dapat merespon perubahan secara cepat. Dan yang terakhir itu ada fleksibilitas. Kemudian kekurangan itu ada overshoot. Jadi ketika parameter PID ini tidak diatur dengan benar, maka dari sistem itu dapat merusak si motor dan komponen yang lain. Next. Kemudian ini ada gambar rangkaiannya, bisa dijelaskan oleh teman saya. Dalam rangkaian ini yaitu dari angka 255 ini yaitu sebagai signalnya. Dari sebuah signal ini yaitu sinyal dari sebuah nilai PWM-nya yaitu 255. Dia masuk ke pembagi yaitu sum, yaitu sebagai penjumlah. Terus dia si sistem PWM ini dia masuk ke kontrol PID. Dalam PID ini yaitu ada proporsional, integral, dan derivatif. Dari proporsional, integral, derivatif ini dia akan membaca dari sinyal PWM 255 ini. Dan di kontrol PID ini bisa mengatur kecepatan motor DC tersebut. Terus sesudah menjalankan ke PID, dia langsung berinteraksi dengan transfer function. Transfer function ini yang berguna untuk menyeleksi dari si PID ini untuk pengontrolannya dan masuk ke si frekuensi PWM-nya, yaitu untuk menampilkan sinyal grafik dari Arduino 2 yaitu dengan frekuensi pin 6, yaitu sinyal PWM. Ketika sudah selesai, dia akan mengulang, menyeleksi, dan menghasilkan grafiknya dari si output rangkaian motor DC ini. Terus di sini ada ketika si motor itu dengan kecepatan yang tinggi, maka dia akan menghasilkan grafik output yang sangat melonjak, yaitu yang sangat tinggi, yaitu dan menghasilkan sinyal grafik yang disturbance, yaitu menghasilkan disturbance atau tidak stabil pada si motor DC tersebut. Tetapi dia sesudah menjalankan motor tersebut, dia dari 0 sampai ke 255, yaitu puncaknya ini nilai maksimumnya. Terus dia akan stabil di 255 gitu. Terus naik untuk selanjutnya yaitu dia itu untuk mengontrol si frekuensi dari si motor DC tersebut, kecepatan atau RPM-nya. Dan di sini ada untuk mengaturnya, yaitu kalau ke kiri itu dia akan jadi memperlambat atau slow. Terus yang respon time-nya itu dia akan memperlambat. Dan di sini untuk mempercepat pada si motor tersebut. Nah, dan ini grafik yang sebelum diubah dan ini setelah diubah. Setelah itu dia akan mengupdate blok tersebut, yaitu kalian harus ngeklik ini update blok agar si grafik ini diperbarui yang settingan yang menjadi slow. Terus di sini ada outputnya. Nah, di sini outputnya itu dia akan memuncak sedikit demi sedikit, dia akan memuncak tanpa ada disturbance atau masalah. Dia akan stabil dan tidak ada frekuensi yang berlebihan kayak di awalan ini. Pokoknya gitu deh.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.